warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nani Lestari selaku dosen pengajar akuntansi pengantar 2. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan PBL kami yang berjudul Laporan PBL Akuntansi Pengantar 2 Bahan Komputer Lainnya. Kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Desi Utama Sapitri dengan NIM 3112001009 dan ada S. Aisyah Isnani dengan NIM 3112001013 dan yang terakhir ada Dipa Prasanda dengan NIM 3112001019. Untuk bab 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendahuluan latar belakang. Inventory dalam istilah bahasa Indonesia berarti persediaan. Sistem inventory secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dalam aktivitas logistik sebuah instansi. Barang-barang persediaan tersebut disimpan dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bergantung pada skala perusahaan dan kebijakan dari manajemen. Oleh karena itu, diperlukan suatu manajemen inventory yang baik agar meminimalisasi terjadinya kelebihan maupun kekurangan persediaan. Adapun objek penelitian kelompok 4 adalah bahan komputer lainnya, yang rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam kelompok 4 terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan data acuan, terdapat beberapa inventory yang tidak sesuai dengan perhitungan fisik di lapangan. Nah, yang kedua, tidak adanya perhitungan safety stock, pre-order point, dan stock of name. Untuk yang ketiga, tidak menggunakan sistem layout, bahkan labeling. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak ada tempat khusus untuk menyimpan barang persediaan. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini terdiri dari 3. Yang pertama, mengetahui proses perhitungan safety stock, pre-order point, stock of name di unit teaching factory. Dan yang kedua, mengetahui sistem layout dan proses labeling di unit teaching factory. Dan yang ketiga, syarat penunjang keberhasilan dalam penilaian UAS mata kuliah akuntansi pengantar 2. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian kali ini mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran akuntansi pengantar 2 dan dapat merealisasikan beberapa metode di luar mata kuliah akuntansi pengantar 2. Nah, metodenya yaitu seperti safety stock, pre-order point, stock of name, labeling, dan layout. Bab 2, kajian teori. Nah, untuk rumus safety stock sama dengan tingkat keyakinan yang diinginkan dikali standar deviasi dari tingkat kebutuhan akar dari waktu tunggu. Rumus reorder point adalah permintaan per hari dikali waktu tunggu. Untuk bab 3, lokasi penelitian dan objek penelitian, yaitu yang pertama, unit BMN, Gedung Teaching Factory di Politeknik Negeri Batam. Untuk objek bahan komputer lainnya, yaitu yang pertama, Dragon Fan 4, yang kedua ada gunting kecil, ketiga cutter kecil, keempat glue stick, 5 spidol hitam, 6 isolasi kecil, 7 double tape tipis, 8 kertas flip chart, 9 HDD CCTV 10 TB, 10 cairan elektrodik diometer, 11 Kenable Aerosol Blister Derwan, 12 kertas warna ukuran A4, 13 lem kertas stick, 14 sticky note 5 warna, 15 spidol pen maker, 16 mouse. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang kami gunakan yaitu data kualitatif phenomenological research, yaitu data diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi. Sumber datanya yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh unit PMN dan gedung teaching factory tidak melalui perantara. Teknik pengumpulan data kali ini kami menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua observasi, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Teknik pengolahan data kami yaitu ada 3. Yang pertama, reduksi data, perubahan data, penyederhanaan data dari hasil catatan lapangan. Yang kedua, penyajian data, pembuatan laporan hasil penelitian. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu pemeriksaan tentang kebenaran laporan. Untuk bab 4 selanjutnya, saya serahkan kepada S. Aisyah Isnani. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama akan dibahas adalah hasil observasi. Pada pertemuan pertama yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021, tepatnya pada pukul 9 pagi, seluruh anggota kelompok 4 melakukan observasi di unit BMN. Metode yang digunakan dalam observasi ini adalah descriptive qualitative phenomenological research. Dalam observasi ini, dosen PIC yaitu Bapak Waluyo Adi mengalihkan kelompok 4 kepada Bapak Afrizal untuk melanjutkan observasi. Hasil yang didapatkan dalam observasi di unit BMN ini adalah mendapatkan materi mengenai unit BMN. Bapak Afrizal memberikan data barang persediaan melalui aplikasi persediaan. Pada periode ini, data dari aplikasi persediaan menyatakan bahwa transaksi persediaan masuk atas bahan komputer lainnya hanya terjadi pada bulan Maret. Hasil yang kami dapatkan selanjutnya adalah dokumentasi barang persediaan yang terdapat di unit teaching factory. Pada hari yang sama, pukul 10.30 WIB, kelompok 4 melanjutkan observasi di gedung teaching factory. Dalam observasi ini yang menjadi narasumber adalah Bapak Aldino Saputra. Pada observasi ini, kelompok 4 mewawancarai Bapak Aldino perihal safety stock, pre-order point, layout, serta labeling atas objek penelitian kelompok 4. Diperoleh informasi bahwasanya unit teaching factory tidak menggunakan sistem safety stock, pre-order point, layout, serta labeling pada penerapan sistem persediaannya. Proses masuknya persediaan di unit ini diawali dengan mendata permintaan setiap dosen mata kuliah
dan kebutuhan laboratorium. Dan dari hasil permintaan tersebut, lalu kebutuhan akan persediaan tersebut dipesan ke supplier tetap unit ini, yang mana kegiatan pemesanan ini berlangsung di awal semester perkuliahan. Selanjutnya, Bapak Aldino juga memberikan borang permintaan dan serah terima persediaan sebagai bukti pada saat barang persediaan keluar dari unit. Selain itu, ditemukan juga adanya ketidaksesuaian antara data di aplikasi persediaan dengan jumlah barang yang tersedia di unit teaching factory, yaitu cairan elektrolit DO, yang mana data borang pada saat cairan elektrolit DO keluar dari unit teaching factory belum dimasukkan ke aplikasi persediaan. Pertemuan yang kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021, tepatnya pada pukul 8 pagi, kelompok 4 melakukan diskusi mandiri secara daring. Adapun pertemuan kedua ini dihadiri oleh seluruh kelompok 4. Hasil yang didapatkan dari pertemuan kedua ini adalah mulai menyusun logbook dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi di pertemuan pertama. Pada pertemuan ketiga, yaitu yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 29 Juni tahun 2021, tepatnya pukul 9 pagi, kelompok 4 melakukan diskusi bersama dosen secara daring. Hasil dari pertemuan ketiga ini adalah pemberian solusi oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Nani Lestari, terkait permasalahan yang telah kelompok 4 diskusikan sebelumnya. Selanjutnya, pada pukul 21.30, kelompok 4 kembali melakukan diskusi mandiri untuk membahas rekapitulasi persediaan. Selanjutnya adalah pertemuan keempat, yaitu pada hari Jumat tanggal 2 Juni tahun 2021, tepatnya pada pukul 11 pagi. Pada pertemuan keempat ini, kelompok 4 melakukan observasi kembali ke unit teaching factory, yaitu metode yang digunakan adalah descriptive qualitative phenomenological research. Observasi lanjutan ini bertujuan untuk melengkapi satu data barang isolasi kecil yang sempat tidak terdata pada observasi sebelumnya. Tujuan lain dari observasi lanjutan ini adalah untuk memastikan lebih lanjut mengenai sistem persediaan yang digunakan oleh unit tersebut. Untuk penyimpanan barang persediaan, unit ini diletakkan di sebuah ruangan yang mereka sebut sebagai gudang. Untuk sistem layout dan labeling masih akan diusahakan oleh unit ini. Hasil lain yang diperoleh dari observasi ini adalah time tergantung pada jenis barangnya, namun rata-rata tidak lebih dari 2 minggu. Selanjutnya adalah pertemuan yang keenam, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juli tahun 2021. Tepatnya pada pukul 9 pagi, kelompok 4 melakukan diskusi mandiri secara daring. Agenda pada pertemuan ke-6 ini adalah membuat komponen untuk laporan PBL. Selanjutnya adalah hasil observasi dari pertemuan ke-7, yaitu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli tahun 2021. Tepatnya pada pukul 9.30 pagi. Metode yang digunakan dalam pertemuan ke-7 ini adalah diskusi daring bersama dosen. Hasil yang didapatkan dari pertemuan ke-7 ini adalah memulai pengisian laporan PBL sesuai template yang telah disediakan. Dan pada pukul 11 pagi, kelompok 4 kembali mendiskusikan perihal pengisian laporan secara daring. Berikutnya adalah pertemuan ke-8, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juli tahun 2021, tepatnya pada pukul 9 pagi, kelompok 4 melakukan diskusi secara mandiri via aplikasi Zoom Meeting. Adapun hasil dari diskusi mandiri ini adalah kelompok 4 kembali melanjutkan pengisian laporan PBL. Berikutnya adalah pertemuan ke-9, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli tahun 2021, tepatnya pada pukul 11 pagi. Kelompok 4 kembali melakukan diskusi namun secara luring, dan hasil dari diskusi ini adalah kelompok 4 melanjutkan pengisian laporan PBL. Tabel berikut menyajikan data pada saat bahan komputer lainnya masuk dan keluar unit teaching factory. Baiklah, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perhitungan dan data pendukung. Rumus perhitungan safety stock dan reorder point yang kelompok 4 gunakan adalah formula dasar, yaitu formula Wilson, yang mana rumus ini sesuai dengan keterbatasan data yang ada pada unit teaching factory. Contohnya seperti average sales pada rumus disesuaikan dengan keadaan unit, sehingga menjadi rata-rata persediaan yang masuk. Safety days, yaitu jumlah hari di mana safety stock akan digunakan, diasumsikan menjadi 7 hari. Lead time dari data yang diberikan unit bersifat umum, yaitu tidak lebih dari 2 minggu. Maka kami mengasumsikan lead time selama 14 hari. Yang terakhir adalah barang persediaan hanya dipesan sekali kepada supplier setiap awal semester perkuliahan, sehingga perhitungan tidak dilakukan berdasarkan periode mingguan atau bulanan. Baiklah, kita masuk ke perhitungan bahan komputer lainnya. Yang pertama yaitu DragonFrame 4. DragonFrame 4 ini merupakan sebuah perangkat aplikasi sehingga masa pakai tidak bisa ditentukan, serta penghitungan safety stock dan reorder point DragonFrame 4 ini tidak bisa dilakukan. Yang kedua adalah unit kecil. Safety stock sama dengan average sales dikali safety days. Average sales di sini dimaksudkan sebagai rata-rata persediaan yang masuk setiap periodenya, yaitu 4 dikali safety days, yaitu 7 hari, sehingga dihasilkan safety stock unit kecil yang seharusnya adalah 28 menit. Berikutnya adalah reorder point. Safety stock ditambah average sales dikali lead time, sehingga menghasilkan 84 unit. Berikutnya adalah perhitungan cutter kecil. Safety stock yang dihasilkan adalah 28 unit, kemudian reorder point yang dihasilkan adalah 84 unit. Begitu juga dengan glue stick. Safety stock yang dihasilkan sebanyak 28 unit,
dan reorder point sebanyak 84 unit. Yang kelima adalah spidol hitam. Safety stock yang dihasilkan dari spidol hitam adalah 840 unit. Kemudian reorder point yang dihasilkan adalah 2.520 unit. Yang keenam adalah isolasi kecil dengan safety stock 560 unit, reorder point 1.680 unit. Yang ketujuh adalah double tap tipis dengan safety stock sebanyak 280 unit dan reorder point sebanyak 840 unit. Yang kedelapan adalah kertas flip chart dengan safety stock sebanyak 14 unit dan reorder point sebanyak 42 unit. Yang selanjutnya adalah hard disk CCTV 10 TB dengan safety stock 21 unit dan reorder point 63 unit. Yang ke-10 adalah cairan elektrolit dengan safety stock 35 unit dan reorder point 105 unit. Berikutnya adalah Niable Eraser Blister dengan safety stock sebanyak 70 unit dan reorder point sebanyak 210 unit. Yang ke-12 adalah kertas warna ukuran A4 dengan safety stock sebanyak 84 unit dan reorder point sebanyak 252 unit. Yang ke-13 adalah lem kertas stick dengan safety stock sebanyak 7 kotak dan reorder point sebanyak 21 kotak. Yang ke-14 adalah sticky note 5 warna dengan safety stock sebanyak 560 unit dan reorder point sebanyak 1.680 unit. Yang ke-15 adalah spidol pen marker dengan safety stock sebanyak 35 unit dan reorder point sebanyak 105 unit. Dan yang terakhir adalah mouse dengan safety stock sebanyak 14 unit dan reorder point sebanyak 42 unit. Sehingga dari data penghitungan sebelumnya dapat dihasilkan total safety stock dari bahan komputer lainnya adalah sebanyak 2.604 unit dan total reorder point-nya adalah sebanyak 7.812 unit. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu layout dan labeling. Layout sebelum pada unit teaching factory ini belum menggunakan layout yang sesuai dengan sistem persediaan yang tepat dalam penyimpanan persediaannya. Namun setelah melakukan observasi di unit teaching factory, kelompok 4 menyimpulkan bahwasanya layout di unit ini masih akan diusahakan untuk sesuai dengan standar layout yang seharusnya. Mengenai labeling, sebelum diadakannya observasi, unit teaching factory belum menggunakan sistem labeling dalam mengelompokkan persediaannya. Namun, setelah melakukan observasi di unit teaching factory, kelompok 4 menyimpulkan bahwasanya sistem labeling di unit ini masih juga akan diusahakan untuk sesuai dengan standar labeling yang seharusnya. Berikut adalah layout sebelum salah satu tempat penyimpanan persediaan di unit teaching factory. Nah, diharapkannya setelah adanya observasi persediaan ini akan segera diterapkannya sistem layout dan labeling di unit teaching factory sebagaimana sistem layout dan labeling di unit barang milik negara atau BMN. Baiklah, pembahasan berikutnya adalah bab 5, yaitu penutup. Simpulan dari observasi ini adalah manajemen inventory sangat penting dalam sebuah instansi pendidikan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki dan proses berjalannya pembelajaran. Mulai dari cara menghitung safety stock, reorder point, dan stock of name. Tidak hanya itu, proses seperti layout dan labeling juga diperlukan pada saat mengolah persediaan. Maka dari itu, diperlukan manajemen persediaan agar instansi pendidikan dapat menentukan jumlah persediaan yang optimal dan mengatur persediaan sebaik mungkin agar dapat memenuhi kebutuhan. Kendala yang dihadapi kelompok 4 selama berjalannya kegiatan PBL ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah sulitnya bertemu secara langsung dengan pembimbing dan narasumber dikarenakan pandemi saat ini. Yang kedua adalah tidak adanya proses seperti safety stock, reorder point, layout, dan labeling yang seharusnya ada pada saat mengolah persediaan, sehingga kelompok 4 sedikit sulit dalam mengolah data persediaan di unit teaching factory. Saran yang dapat kelompok 4 berikan dalam kegiatan PBL ini adalah kelompok 4 mengharapkan unit teaching factory memiliki proses safety stock pada persediaan barang, guna mencegah adanya kekurangan persediaan dan menghitung kuantitas suatu barang. Berikutnya adalah adanya proses reorder point dan persediaan barang, guna menghindari stock out barang yang tersedia di gudang. Saran yang ketiga adalah adanya stock of name pada persediaan barang berguna untuk mengetahui tentang kebenaran dan keakuratan catatan pembukuan perusahaan dan juga berfungsi untuk pengendalian internal. Yang keempat adalah adanya proses labeling pada persediaan barang guna untuk memudahkan apabila saat mencari barang di gudang. Dan saran yang kelima adalah adanya proses layout atau tata letak pada persediaan guna untuk memisahkan barang-barang yang berbeda, cara penggunaannya ataupun masa kadaluarsa barang tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4, terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.